Kenapa Gus bilang Mbak Nopi kejam? Ya, bukan kejam masalah donasi gitu. Tapi Kan kejamnya itu Mbak Nopi itu kenapa mengekspos keluarga Agus lagi tentang masalah-masalah gitu, walaupun itu komenan dari netizen Mbak Nopi. ya, saya paham, saya mengerti. Agus selalu berterima kasih sama orang. Mbak Nopi memang orang baik. Kenapa Mbak Nopi hancurkan kebaikan Mbak Nopi itu dengan berstatement seperti itu ke keluarga Agus semua? Coba Mbak Nopi bayangin nih, Mbak Nopi jadi Agus sakit, Mbak Nopi jadi Agus sakit nih, Agus jadi Mbak Nopi deh gitu. Terus dibuat kayak gitu, gimana perasaan Mbak Nopi ke Agus gitu? Gimana? Sampai Agus depresi loh Mbak Nopi. Terakhir istri Agus ngajakin Agus bunuh diri. Netizen gak berhenti komenin Agus seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi. Ya udah ya. Pas waktu di Pondok Indah itu kan kita itu disuruh mutasi, ternyata nyampe di situ itu untuk pemindahan uang rekening Agus ke yayasan. Oh, jadi pas kaget juga sih Agus kan. Agus ke Bank Pondok Indah itu bilangnya mau ngecek mutasi. Iya, mutasi. Dia takut-takutin nggak? Ditakut-takutin? Terus nggak apa-apa Gus, katanya nanti kita bulatin aja 1 miliar itu kita masukkan ke yayasan, nanti sisanya dipegang buat pengeluaran Agus lah sana sini katanya gitu. Terus setelah itu kita minum-minum di situ kan, abis minum-minum. Nah setelah minum itu kan kirain kuasa hukumnya yang bayarin, kan lumayan lah itu ya, 600 sekian lah itu, 600 ribuan gitu. Ya, kan. dia makan juga dari uang Malah donasi. Terus kita kan takut Pengacaranya juga makan gitu. ditraktir dari uang donasi gunakan kan? Enggak lah, jadi itu uang pribadi kita jadinya jatuhnya, karena kan uang itu udah dikembaliin semua. Yang bayar siapa pada saat itu? Kita, Pakai istri, apa? pakai uang pribadi. Cash. Tunai. Iya. Yang diambil dari uang 1, sekian itu. Enggak, Enggak. kan uang udah dipindahin. Oh, uang kamu. Iya, jadinya uang jatuhnya uang istri saya. Oke, itu Kayak gini kita begitu. beberapa hari yang lalu gitu, kita bunuh diri aja Bang yuk. Kenapa Saya kamu udah nggak sempat? tahan. Kenapa kamu ngomong begitu? Agus. Karena kita kemana-mana pun disorot netizen, pokoknya dihujat habis-habisan gitu. Kita kan lagi sakit gitu ya. Kita juga mundar-mandir capek ke rumah sakit, masih dengar hujatan yang seperti itu gitu. Mereka nggak mikir apa kita juga korban gitu, masih dihujat gitu. Dibilang aku sempat dibilang nyelipin uang lah segala macam. Untuk netizen emang kalian nggak ngerasain apa yang saya rasain. Coba kalian jadi saya, gimana rasanya gitu? Gimana rasanya jadi orang buta gitu? Dengan uang segitu itu nggak ada apa-apanya bagi saya, bagi kehidupan saya gitu. Gimana rasanya kalau misalnya kalian jadi buta, kalian dihujat habis-habisan gara-gara masalah uang seperti itu? Coba bayangin gimana perasaan kalian para netizen gitu. Kejam nggak kalian? Balik arah nasib saya ke nasib kalian. Saya siap kok tukar nasib sama kalian. Gimana rasanya jadi saya? Coba saya tanya, apakah uang segitu bersegala-galanya? Kalian mau? Kalian yang jadi buta, saya kasih uang itu ke kalian. Udah ambil aja, nggak apa-apa, gitu. Tapi kamu yang normal lagi gitu. Iya, Iya. saya yang normal lagi, mau nggak? Gitu. Itu yang pertanyaan saya tanyakan ke netizen semua. Mau nggak kalian kalau jadi saya kasih nggak apa-apa. Mungkin cukup bagi kalian, biar kalian yang jadi buta, saya normal lagi, malah saya seneng gitu kan, bisa ngeliat dunia. Ya walaupun kita jadi orang susah, kebahagiaan itu nggak semua dibeli dengan uang. Gitu aja sih. Dari Novi, apa yang ingin disampaikan secara langsung untuk Agus barangkali? Saya selalu memberikan statement untuk Mas Agus, ayo kita berobat. Saya kan sampai bilang mau ke luar negeri, ayo saya temenin. Mau ke Singapura, Malaysia, Penang, saya siap untuk berjuang buat beliau. Karena sekali lagi, saya tegas karena saya menjaga nama yayasan saya dan banyak anak dan ODGJ yang saya rawat. Saya nggak mau juga amanah donatur ini sangat penting untuk saya. Gitu. Jadi semoga Mas Agus bisa paham dan mohon maaf apabila saya ada salah, karena saya manusia nggak luput dari salah, itu aja sih. Aduh.
Ya, berbesar hati sekali ya. Tenovi, satu hal pesan dari kami, semoga Tenovi tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan, tidak berhenti untuk menolong orang yang membutuhkan. Kita akan Om, kalau misalnya diceritain nih, sebenarnya kita nggak ada masalah, Om. Lucunya, setelah podcast Bang Densu, kita tuh udah ketawa-tawa, udah bercanda-bercanda, udah gak ada sama sekali minum si Agus, bareng, ya? makan bareng sama Mas Agus dan keluarganya, gitu. Bahkan ngobrol sama bapaknya biasa aja, gitu. Oke. Sempat kita bercanda-canda. Pas pulang, kita ya udah biasa gitu. Besokannya, Mbak Elmi selaku dari istrinya Mas Agus WA saya untuk pertama kali. Nah, dia bilang, Tenovi, ini sisa uang 300 juta, Elmi mau kirimkan ke yayasan, dititipkan. Elmi percaya Tenovi orang baik. Jadi biar dikelola oleh yayasan. Intinya ngomong gitu. Jadi tanpa ada paksaan dong. Nah, ya sudah, akhirnya dia transferkan ke yayasan, dia konfirmasi ke saya bilang nanti saya follow up ke yayasan karena saya lagi di luar kota. Saya bilang itu. Yang 300 juta ya? Yang 300 juta. Setelah Lu udah tahu tuh uangnya jumlahnya berapa, udah tahu? sudah 1,4, Oke, sekian. terus. Nah, ya sudah. Terus saya menjelaskan bahwa Mbak nanti kalau saya udah pulang kita ketemu ya, kita obrolin gitu. Tiba-tiba saya belum pulang kok rame-rame. Ini follower saya pada ngetek saya, terus rame di sosial media terkait video call FA pertama kalinya yang disebarluaskan. Shock dong saya, kaget, panik juga. Ini ada apa? Solusi nggak sih buat permasalahan dari Novi sama Agus? Solusinya pada tabat mundur. Jangan terlalu banyak ikut campur. Dia sudah tahu banyak mencampuri segala hal hidup orang sampai kadang dia kacau balau. Habis itu terlalu banyak ngomong. Pesan buat Agus sama Novi mungkin apa? Cari damai. Dan lu udah nggak usah ngurusin lagi yang namanya Agus, pusing. Kalau gua jadi Novi, ini ya gua sampaikan, kalau gua jadi Novi, gua ambil uang yang 1,3 miliar itu, gua titipkan ke pengadilan, gua gugat konsinyasi terhadap seluruh penyumbang. Nanti para penyumbang kalau mau ambil uangnya ambil ke pengadilan. Kalau gue jadi Novi, gue akan lakukan hal itu dan tidak usah urusin lagi yang namanya Agus. Itu sebenarnya poinnya. Jadi kalau gue jadi Novi, gue sarankan kepada Novi, uang yang katanya 1,3 miliar yang masih Novi simpan, daripada pusing, daripada benar-benar perkara tersebut jadi tidak ada juntrungannya, ambil uang tersebut 1,3 miliar tersebut, bawa ke pengadilan setempat gitu ya. Lakukan gugatan konsinyasi. Gugatan konsinyasi itu apa? Gugatan di mana dikembalikan kepada para orang yang berhak terhadap uang tersebut. Nah, sekarang tidak ada titik temu ini antara Novi dan si Agus. Kita tahu sumber uang tersebut berada pada penyumbang, para penyumbang dari masyarakat juga. Letakkan aja ke pengadilan, titipkan kepada pengadilan, lakukan gugatan konsinyasi. Tergugatnya adalah para penyumbang. Jadi uang tersebut dikembalikan melalui putusan atau penetapan pengadilan. Nanti para penyumbang, ibu saya Gus, ibunda saya, salaman, udah lagi makan. Oke. ada seorang donatur yang bernama Salsabila, katanya dilaporkan oleh kuasa hukum Agus. Yang jadi pertanyaan, dia melakukan itu hingga dia dilaporkan karena membela Novi. Dia melakukan itu karena rasa empatinya terhadap Novi, karena rasa moralitasnya yang begitu tinggi. Hal itu terjadi. Kenapa? Akhirnya orang sudah mengorbankan dirinya sedemikian rupa sampai saya mendapatkan info orang tersebut akhirnya keguguran gitu ya, yang sedang hamil akhirnya dia keguguran. Kenapa tidak ada tanggapan dari kuasa hukum Novi yang menyebut bahwa kalau donatur merasa tidak puas dengan hasil mediasi, silakan menggunakan saluran hukum. Kenapa dia tidak menunjukkan rasa empati itu kepada si donatur? Kenapa dia tidak lakukan? Mana dia? Di situ rasa sakit saya tidak terbendung. Sebagai manusia yang memiliki hati, memiliki perasaan, saya merasa dengan hadirnya saya di tengah-tengah para donatur adalah sebuah solusi, adalah sebuah pertanda sebagai bentuk moralitas itu masih ada di dalam perkara tersebut. Jadi saya minta kepada teman-teman para donatur, teman-teman di
di luaran sana yang menonton, suara kalian ini adalah suara yang harusnya didengar. Suara kalian ini adalah suara yang harusnya dipertimbangkan. Karena hari ini, permasalahan ini, persoalan ini berkembang menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Juga karena adanya dukungan dari kalian. Jangan sampai ada satu kesan di mana ketika suatu permasalahan tersebut sedang berproses, kita mengajak orang untuk mendukung. Tapi di saat urusan tersebut selesai, lalu pihak-pihak yang berperan di dalam proses tersebut akhirnya dilupakan. Saya tidak ingin ada kesan itu. Maka dalam kesempatan kali ini saya ingin sampaikan, saya mohon maaf ketika ada pihak-pihak yang mungkin merasa saya akhirnya memutuskan untuk mundur dari tim kuasa hukum Novi lalu memilih untuk berada di tengah-tengah para donatur. Saya mohon maaf karena itu menurut saya adalah sebuah pilihan dan keputusan yang sangat tepat. Karena bagi saya donatur hari ini adalah pihak yang memiliki peran terbesar di dalam konflik ini. Karena seluruh uang yang dipersoalkan di dalam perkara tersebut asal muasalnya dari para donatur. Jadi teman-teman, saya mohon dukungannya, saya mohon doanya agar kita bisa bersama-sama memperjuangkan, kita bisa sama-sama menyelesaikan persoalan ini. Tentunya melibatkan para donatur agar persoalan tersebut menjadi terang benderang di tengah publik. Agar kita lihat semua orang mengetahui persoalan ini ujungnya kemana. Dan tidak segampang itu melakukan penyelesaian tanpa melibatkan para donatur. Karena donatur telah memberikan suaranya, telah memberikan aspirasinya sebagai solusi di dalam penyelesaian persoalan tersebut. Gitu. Inilah perbedaan Agus dan Bang Ichan atau Bang Faisal ketika mendapat bantuan dari Teh Novi. Agus, dia adalah tipe manusia yang tidak pernah bersyukur. Tidak tahu terima kasih dan tidak tahu diri. Sudah dibantu malah melaporkan orang yang dia bantu. Dan sekarang Tuhan kasih dia kesulitan. BPJS tidak bisa digunakan dan uang donasi pun bisa jadi hilang. Sedangkan Bang Faisal, orang yang sangat sabar. Ikhlas dalam menghadapi ujian. Tidak pernah mengeluh. Seperti Agus sedih, aku sedih. Alhamdulillah Tuhan mudahkan jalannya untuk berobat. Semoga mata Bang Faisal cepat pulih kembali seperti sedia kala. Hari ini kita sedang diberi contoh, dua manusia mana yang baik dan buruk. Semoga bisa dijadikan pelajaran untuk kita sebagai netizens. Ingin punya selimut seperti Agus? Buruan klik tokonya, biar kembar sama Agus Salim.